makanya kalimat-kalimatnya diawali oleh alif. Ittaqullah, ini hadis Samaniyata Asyar, hadis ke-18. Ittaqullah wa'dilu baina awladikum, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'dilu baina awladikum, dan bersikap adillah kalian baina awladikum, di antara anak-anak kalian. Nah, ini kaidah untuk yang sudah punya anak tentunya. Jadi yang punya anak kalau sudah baina berarti anaknya lebih dari satu. Aulad ya, aulad. Kalau aulad itu artinya anaknya lebih dari satu. Kalau dua, waladu. Kalau satu walad. Kalau dua, walad. Waladani atau waladaini. Nah, di sini aulad artinya anaknya lebih dari dua, tiga. Takwalah kepada Allah dan bersikap adillah kalian terhadap anak-anak di antara kalian. Jadi maksudnya anaknya yang lebih dari satu atau dua atau tiga. Jadi harus bersikap adil. Nah, ini saya tidak tahu karena saya belum pernah, apalagi belum tahu 5 tahun lagi. Bagaimana bersikap adil terhadap anak? Karena rasa sayang orang tua terhadap anak yang sama, yang berbeda itu ada bedanya kan? Biasanya. Wah, kita udah biasanya. Tapi kan adil itu tidak berarti sama rata. Jadi adil itu proporsi. Proporsi itu sesuai. Kan nggak mungkin anak TK dikasih jajan 10.000, anak siapa juga 10.000. Terus beda. Anak TK 10.000, anak siapa 20.000. Kalau anak TK 5.000, anak siapa 10.000. Karena itu sudah tempatnya. Jadi menempatkan hal adil dalam arti bukan menyamaratakan. Kalau anak kecil itu masih dibolehkan tidur siang, kalau sudah remaja ya jangan dibolehkan tidur mulu kerja. Anak kecil masuk pertumbuhan karena memang masanya lebih kepada fisik, maka orang tua memberikan kebebasan lebih terhadap anak yang masih dalam proses pertumbuhan untuk lebih banyak makan, lebih banyak tidur. Tapi kalau orang sudah remaja, itu harus mulai diajarkan mengurangi makan, mengurangi tidur. Untuk apa ya? Untuk kalau anak kecil perkembangannya adalah perkembangan fisik. Nah, tapi kalau dalam kajian psikologi ada perkembangan anak. Jadi ada namanya tokohnya itu salah satu ahli psikologi itu Jian itu bicara tentang perkembangan anak. Ini anak usia 1 tahun, bagaimana cara kita mendidik anak di usia 1 tahun. Di usia 2 tahun pada usia 5 tahun. Dari 5 tahun naik ke anak-anak. Nah, anak-anak ini dari 5 tahun masuk ke sekolah itu sudah berbeda cara. Tahap perkembangan ini polanya pasti akan berbeda penanganan orang tua terhadap. Nah, sikap adil itu menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak itu. Bayangkan hadis Nabi itu mengajarkan tentang psikologi anak. Jadi sifat adil atau sikap adil orang tua terhadap anak itu harus menyesuaikan pada tingkat perkembangan. Rahu an-Nu'man, ini diriwayatkan oleh Imam Nu'man. Imam Nu'man itu muridnya Imam Malik. Siapa Imam Nu'man itu? Nama Imam dari Imam yang digelar Imam Nu'man.
laula sanatani lahalakan Nu'man. Kalau seandainya 2 tahun saja tidak dididik oleh Imam Malik, bahkan celaka Imam Malik. Ini peribahasa, tapi dalam arti celaka itu menegaskan bahwa keilmuannya itu merujuk ke guru yang mengajarkan. Imam Malik itu sebenarnya Imam itu gelar dari Imam. Di sini diriwayatkan oleh Imam Malik. Itu ketika menyebutkan bahwa sanatan dirahmatan Nu'man itu menerangkan bahwa Imam Nu'man itu pernah belajar di Imam Ja'far Shadiq selama 2 tahun. Kemudian ini menjadi basis dalam mazhab. Maka ada beberapa ajaran-ajaran fikih yang diajarkan oleh Imam Nabi dan Imam itu punya kesamaan. Ada pendidikan apa yang diajarkan atau yang ada dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab fikih, ajaran fikih di Imam Ja'far. Ittaqu ini hadis ke-19. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Bertakwalah kalian, takutlah kalian. Di sini maksudnya firasatal mu'min, firasat terhadap firasatnya seorang mukmin. Fa innahu yanzuru bi nurillah. Karena sesungguhnya seorang mukmin itu melihat sesuatu binurillah, dengan cahayanya Allah. Maksudnya kita itu harus hati-hati terhadap firasatnya orang. Hati-hati dalam arti di sini bahwa seorang mukmin itu Allah kasih buka, dikasyaf, yang disebut dengan rubabul mukasyaf. Para ahli yang telah terbuka hijab-hijab mata pandangan. Kalau kita punya pandangan terhadap orang terbatas sudah tapi paling misalkan kalau dosen memandang mahasiswanya juga kalau tetap atau enggak, yaitu kan kalau jarak 4 tahun. Pandangannya paling jarak 4 tahun. Tapi kalau kayak begini terus di semester 1, semester 2, semester 3 kamu nggak akan selesai. Bukan pandangan. Kalau orang tua terhadap pandangan, kamu jangan belajar nanti kamu nggak naik atau nanti kamu susah. Itu pandangan orang tua terhadap anak punya inspirasi seperti itu berdasar pada pengalaman yang dialami. Tapi seorang mukmin yang turun binurillah, melihat sesuatu dengan cahaya Allah, itu tidak ada rasa. Ini juga ada kisah. Saya lupa. Ini entah kisah Imam Hanafi. Kalau tidak salah sama kisah Imam Hanafi. Ketika berguru, beliau ketika belajar itu ketika belajar ngaji sama orang tuanya diminta terus untuk pulang. Jadi diminta terus untuk pulang karena alasan apa? Ibunya ini alasannya karena Imam Hanafi itu dibutuhkan di rumah untuk membantu ibunya dalam hal perekonomian, untuk membiayai saudara-saudaranya dari istri. Kemudian ketika ibunya mendatangi terus tempat belajarnya Imam Hanafi, belajar ke Imam Ja'far lagi, dan ke Imam Ali. Kata Imam Ja'far, tidak ada yang mengganti
ganjal untuk anak. Dia anaknya cerdas, belajarnya cepat, kemampuan keilmuannya bagus. Yang mengganjalnya itu adalah kerinduan ibunya. Maksudnya apa? Ibunya pengennya anaknya pulang, pengennya di rumah membantu. Kemudian katanya, ya Pak, kalau anak ini pulang, kemudian dia membantu dalam hal perekonomian, itu tidak akan sampai pada ada satu jenis makanan yang makanan itu hanya disajikan di dalam kerajaan. Dia sebutkan salah satu jenis makanan itu. Imam Hanafi kalau pulang kemudian membantu ibunya, dia tidak akan pernah mampu untuk mencicipi jamuan kerajaan. Tapi ketika dia ngaji, dia belajar, sebetulnya dia mempersiapkan diri untuk sampai kepada kemampuan untuk mencicipi makanan yang khusus itu disajikan di kerajaan. Nah, itu salah satu jenis makanannya lupa saya namanya. Itu atau apa? Jenis makanan itu di jalan itu tidak ada. Untuk kalangan-kalangan orang biasa nggak mungkin disajikan karena begitu mahalnya makanan tersebut. Dan itu hanya khusus untuk kalangan raja. Jadi mudah yang dijawab itu kalau dia pulang nyari duit sebanyak apapun, sering apapun, dia tidak akan mampu mencicipi makanan ini. Tapi kalau dia belajar, dia akan mampu mencicipi makanan. Kemudian diketawain lah, ya tertawa lah. Tertawa itu apa tidak mungkin belajar bisa menghasilkan atau bisa punya kemampuan untuk bisa mencicipi makanan yang khusus itu disajikan di kerajaan. Justru itu jangan biarkan itu untuk belajar. Karena pada dasarnya dia sedang mempersiapkan diri untuk melayakkan diri untuk bisa mencicipi makanan. Puluhan tahun kemudian, ketika Imam Hanafi sudah dewasa, sudah menjadi seorang ulama, ia menjadi penasehat khalifah. Nah, pada saat perayaan dalam satu momen perayaan di kekhalifahan itu disajikan makanan itu. Lalu ditanya ini apa jenis makanan? Ya disebut nama makanan itu sama khalifah. Terus Imam Hanafi tertawa, tersenyum, tersenyum ini yang saya. Puluhan tahun kemudian, itu dirasa. Jadi ketika orang ingin berkata, maka kita perlu hati-hati, karena firasatnya itu menembus batas waktu yang panjang. Dan ada orang, jadi kita perlu berguru sama orang-orang yang sudah berkasyafa. Dan dia masa depan kita dengan pandangan binurlah dengan cahayanya Allah SWT. Ya kita nggak tahu karena dalam dosa bagi kita jalan. Kalau kita ya mungkin dalam kata-kata sebagai contoh orang tua mungkin bisa melihat karena berdasarkan pengalaman, kemudian juga belajar dan dalam batas waktu yang tapi saya juga bisa juga kayaknya. Selain orang kita juga, maksudnya selain orang Islam juga ada yang bisa dibuka juga, misalnya dia belajar. Oh iya, ada pelajaran. Tapi yang jelas di sini dijelaskan bahwa firasat seorang mukmin itu perlu kita hati-hati terhadap apa yang ada dalam firasatnya, karena dia melihatnya dengan cahaya Allah. Ini juga bagaimana menggambarkan jangkauan Rasul terhadap umat. Membayangkan
kehidupan umat Rasul itu dibayangkan, diprediksi oleh Rasulullah. Zaman dulu Rasul ketika menyebutkan tentang orang-orang yang berhak mendapat haulul kausar, mendapatkan gerbukan atau minum dari telaga kausar. Ketika ditanya itu kan Rasul, siapa yang akan mendapatkan telaga itu? Rasul menyampaikan di surga nanti ada telaga. Telaga itu disebut telaga kausar. Dan hanya orang-orang yang akan minum ini adalah orang-orang. Hanya sama-sama siapa itu? Rasulullah kan kamu. Maka orang-orang Rasul menyebutkan umat kuda, orang-orang yang tidak pernah melihat itu, tapi dia beriman. Prediksi Rasulullah SAW ketika menyebutkan keimanan umat Islam di masa yang akan datang, yang di saat Rasul sudah tidak ada, tapi keimanannya lebih jauh daripada beberapa zaman yang pernah terlihat Rasulullah SAW. Itu dirasakan prediksi yang berabad-abad sudah dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Bukan terlihat, tapi itu dialami lagi. Orang-orang di jalan kita kan yang punya kecintaan terhadap Rasulullah SAW sebegitu luar biasa, padahal dia tidak pernah melihat Rasul. Kita kalau seandainya kita melihat Rasul sekarang, bagaimana, apa yang Anda lakukan atau apa yang Anda ucapkan kepada Rasulullah ketika Anda menemukan Rasul? Seandainya begitu aja orang itu langsung nggak bisa berkata-kata, nggak bisa mengungkapkan, hanya air mata, menangis dan lain sebagainya. Itu kecintaan orang terhadap Rasulullah SAW, padahal dia belum pernah melihatnya, hanya mendengarnya tentang kisah-kisah. Itu diprediksi oleh Rasulullah SAW. Kan ada orang-orang seperti itu yang benar-benar terjadi. Jadi zaman Rasul pun ada salah satu sahabat yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, yang ingin bertemu tapi ternyata sampai tidak jadi karena begitu ibunya tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian ada Sayyidina Ali sama Sayyidina Abu Bakar ketemu dengan Uwais al-Qarni ketika melakukan haji. Aku bertanya, Rasulullah Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Ali ketika disebutkan Uwais al-Qarni, kemudian menyampaikan tentang bagaimana Rasulullah menggambarkan derajatnya Uwais al-Qarni. Begitu kaget Uwais al-Qarni, padahal dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Begitu gambaran orang yang memiliki kemampuan pandangan dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melewati batas ruang dan waktu. Kenapa disebutkan kita harus takut terhadap firasatnya orang? Kenapa? Karena orang mukmin itu memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Bertakwalah atau takutlah kalian terhadap doanya orang yang terzalimi. Fa innaha, karena sesungguhnya antara doa orang yang terzalimi, laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Tidak ada perantara, tidak ada yang menghalangi antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu orang-orang yang dizalimi itu doanya makhluk.
itu larangannya kita menzolimi orang. Karena tanpa hijab siapapun yang kita zolimi, kalau kemudian dia berdoa terhadap kita, maka sudah jaminan. Kalau orang-orang yang baik, ada orang yang sudah dizolimi terus dia berdoa baik, dia mau doa sih pasti ada aja. Seringkali kan orang yang dizolimi doanya biasanya itu memang normalnya batas kesabaran orang. Batas kesabaran orang kadang-kadang tidak dizolimi. Kalau misalkan dalam kondisi kesadaran si dizolimi itu sadar dia terhadap kejadian itu, kemudian dia berdoa untuk diri sendiri, lebih bagus. Tapi mayoritas atau rata-rata kebanyakan orang kalau dizolimi pasti doanya ramah kepada Allah. Jadi hati-hati, kita jangan pernah menzolimi orang. Karena orang yang dizolimi itu punya doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada hijab antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keyakinan bahwa zalim itu merupakan perlawanan atau berlawanan dengan adil. Sedangkan Allah itu adil. Maka orang yang melakukan zalim terhadap orang lain berarti dia berdiri secara simetris berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifatnya Allah yang maha adil. Maka ketika berdoa Allah menunjukkan sifat adil. Doa-doa orang zalim itu tidak dihijab oleh sesuatu apapun. Al-Hadis ahda wa ishrin ittaqil maharim wa takun a'badan nasi wa bima kullu. Saya dapat aman, dapat tahu. Jadi 3 hadis ya, satu cukupkan mudah-mudahan haji pada kita bisa teruskan di 2 minggu kemudian ya, insyaallah. Allahumma